Dapatkan informasi terupdate perdagangan dan investasi, forex, saham, dan kripto hanya di channel Brother to Grow. Hai para brother, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membaca dan menganalisa berita. Di sini saya akan menggunakan forexfactory.com untuk mendapatkan beritanya. Nah, di sini kita ketikkan forexfactory.com. Ya, ini ya. Nah, ini adalah tampilan daripada Forex Factory. Nah, Forex Factory sendiri adalah salah satu situs paling populer di kalangan trader forex untuk memantau berita ekonomi. Di sini kita bisa menemukan jadwal berita, dampak berita, hingga detail yang membantu kita mengambil keputusan trading. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita setting sebelum menggunakan data ekonomi ini. Nah, yang pertama adalah kita harus mengatur waktu. Teman-teman bisa klik di sini ataupun di atas ini. Nah, di sini teman-teman bisa klik tanda panah ini untuk menyesuaikan zona waktunya. Jadi karena saya zona waktu Jakarta, saya pilih di sini. Jadi sesuaikan hingga jam kita sama dengan jam yang ada di Forex Factory ini. Lalu untuk format waktunya kita bisa menggunakan 24 jam. Nah, kalau sudah kita klik save setting. Nah, lalu yang kedua adalah kalender ekonomi. Kita bisa klik di sini. Lalu kita perlu melakukan filter. Teman-teman bisa perhatikan kursor yang saya tunjukkan. Kita klik. Nah, yang pertama di sini ada impact. Untuk yang berwarna putih tidak berdampak. Untuk yang warna kuning itu berdampak rendah. Lalu untuk yang orange berdampak sedang dan yang merah itu berdampak tinggi. Lalu untuk tipe beritanya teman-teman bisa centang semua. Nah, untuk currency-nya teman-teman bisa pilih mau memunculkan USD misalnya jika teman-teman trading di USD atau centang semua. Nah, jadi kita bisa filter di sini. Untuk AUD kita tidak centang. Jadi kita hanya perlu CAD, Euro, GBP, JPY, NZD, dan USD. Nah, ini yang akan muncul nanti di data yang akan ditampilkan. Nah, tadi untuk impact-nya kita tidak mencentang yang berwarna putih karena memang tidak berdampak. Untuk yang ini teman-teman bisa menyesuaikannya. Ini juga bisa tidak dicentang karena berdampak rendah terhadap mata uang. Nah, kalau sudah kita klik apply filter. Nah, ini adalah tampilan beritanya setelah kita melakukan settingan. Nah, untuk hari ini sekarang tanggal 20. Ya, ini tanggal 18, kita bisa scroll ke bawah. Nah, sebelum kita menganalisa beritanya, ada beberapa elemen penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah waktu. Ini adalah jam berapa berita akan dirilis. Lalu yang kedua mata uang. Ini mata uang USD, lalu NZD, dan selebihnya USD. Lalu yang ketiga adalah impact. Yang tanda warna orange ini berdampak sedang dan warna merah itu berdampak tinggi. Tadi yang warna putih dan warna kuning tidak muncul di sini karena memang tidak kita centang dan memang tidak berdampak. Lalu yang selanjutnya adalah eventnya atau judul daripada berita yang akan dirilis. Nah, seperti di sini ada FOMC, lalu selanjutnya previews, forecast, dan aktual. Atau sebelumnya ini adalah perkiraan dan ini adalah aktual atau rilis beritanya. Jadi ini adalah data-data sebelumnya, lalu ini adalah data perkiraan dan ini adalah data aktual atau hasil daripada beritanya. Nah, setelah kita mengetahui elemen-elemen tersebut, ya di sini kita bisa melihat beritanya. Ya, untuk hari ini tadi ada berita tentang unemployment claims atau klaim pengangguran dari Amerika Serikat. Ya, ini USD itu jam 20.30 atau rilisnya jam setengah 9. Dan untuk data sebelumnya itu 214.000 dan untuk perkiraan itu 215.000. Nah, ini adalah sejarah yang sudah dikeluarkan sebelumnya dan ini adalah perkiraan daripada ekonom-ekonom di Amerika Serikat. Lalu aktualnya itu adalah data yang sebenarnya yang sudah dicatatkan itu 219K. Nah, untuk mengetahui bagaimana hasil ini berdampak terhadap mata uang, teman-teman bisa lihat di sini.
Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa ya, ini adalah tentang jumlah individu yang mengajukan asuransi pengangguran. Ya, jadi di Amerika itu jika memang tidak bekerja maka akan dibiayai pemerintah. Tentu jika banyak yang mengklaim asuransi pengangguran ini, maka akan berdampak buruk bagi mata uang Amerika. Tetapi jika menurun, maka akan baik bagi ekonomi Amerika. Lalu selanjutnya untuk efeknya, ya jika aktual kurang dari perkiraan maka bagus untuk mata uangnya, yaitu mata uang USD. Dan ini adalah data-data histori yang sudah diberitakan sebelumnya atau sejarahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk aktualnya itu lebih besar daripada perkiraannya. Jadi kita bisa melihat bahwa jumlah pengangguran lebih besar daripada perkiraan. Jadi tentu akan berdampak buruk bagi mata uang Amerika. Ya, yang artinya jika pengangguran tinggi maka mata uang USD akan turun. Nah, selanjutnya ada warna orange atau berdampak sedang terhadap mata uang USD, yaitu Fed Manufacturing Index, ya. Ini di Philadelphia. Jika aktual lebih besar dari perkiraan, baik untuk mata uang. Jadi kebalikan daripada tadi unemployment claims. Jadi jika tidak sesuai dengan ini, maka akan buruk bagi mata uang. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa aktual lebih kecil daripada perkiraan. Jadi USD akan menurun. Jadi biasanya untuk berita-berita yang berwarna merah atau berdampak tinggi ini sering dihindari oleh trader scalper karena memang harga pada saat berita ini dirilis akan sangat fluktuatif. Kita bisa saja trading ketika news, tapi kita harus menunggu 5 menit sampai 10 menit dari berita ini dirilis. Jadi misalnya ini dirilis 20.30, maka kita bisa mulai trading itu 20.40 sampai 20.45. Dan kita juga harus memperhatikan apakah market sudah menentukan arahnya atau masih belum. Nah, mungkin sebelum dirilis ya seperti di sini. Sebelumnya itu minus 0,3% dan perkiraan itu 0,4%. Para trader sebelum berita ini dirilis biasanya menggunakan perkiraan ini sebagai acuan. Jadi sebelum harga ini rilis maka GBP akan banyak pembelinya. Karena perkiraan ini maka mereka dapat berspekulasi bahwa GBP akan naik. Tapi tentunya kita tidak bisa sepenuhnya menjadikan perkiraan ini sebagai acuan. Kita harus menunggu berita ini dirilis atau aktualnya itu keluar. Nah, jadi begitulah cara membaca dan menganalisa berita di Forex Factory ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.